Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Makasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ke sini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bu. Nampaknya kamu ada keperluan dengan saya. Saya ingin konseling, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu. Ini apakah kamu sudah pernah mengikuti sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya dijelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor pada konseling, yaitu Anda agar konselor mau memecahkan masalah problem yang sedang dihadapi. Konselor itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, ya, Bu. Saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum diselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, coba Anda... Ibu apa yang menjadi kamu? Ibu tanya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan. Takut kalau lihat ada yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu. Misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu. Dulu saya baik-baik aja. Setiap tante saya sukses dan ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia mempunyai anak tunggal dan sangat manja. Dan siapa saja yang membuat anak nangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya yang paling tua, pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering kali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeter dan ketakutan. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sedang memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu. Saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desintisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga mencari solusinya. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut.
Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutnya keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu, anaknya tante, bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas, dan dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Ya, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa aja. Tapi ketika saya mulai membayangkannya, tapi saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita seolah pada tahap sedang. Dan kamu sudah merasa tidak sanggup, kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap lagi, yaitu tahap yang terberat bagaimana. Baik, Bu. Kita akan mempraktikkan lagi bagaimana keadaan kamu sekarang. Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang relax dan ambil nafas dalam, pejamkan mata kamu sekarang. Bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya tante menangis. Kemudian kamu yang disalahkan, tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, relax, tarik nafas dari hidung, dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak ketakutan. Bagus sekali. Ini sudah kemajuan. Suatu kemajuan bagaimana jika dilanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, relax, dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan, dan kamu sudah melakukan. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatkannya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi jika tantenya kamu dimarahi atau jika tante kamu memarahi. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.